Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Lebih lanjut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Agama adalah akhlak yang baik." Itu artinya hakikat dari beragama, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragama, yaitu bergantung pada akhlak yang baik. Tapi apakah akhlak itu? Menurut Taki Misbayasti dalam buku Meniru Tuhan, bahwa akhlak adalah karakter jiwa seseorang yang dengannya ia berbuat sesuatu tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam atau dalam istilah logika daruri. Marahnya orang penyabar tidak dapat dikategorikan sebagai akhlaknya, sebagaimana sabarnya orang pemarah tidak dapat pula dikategorikan sebagai akhlaknya. Lalu, bagaimanakah akhlak dapat melekat dalam jiwa seseorang? Untuk itulah ilmu psikologi akhlak hadir. Psikologi akhlak adalah ilmu yang mempelajari asal-usul terbentuknya akhlak seseorang dalam karakter kejiwaannya. Adapun fondasi atau pilar yang membangun akhlak antara lain adalah naluri, kebiasaan, keturunan, lingkungan, dan pendidikan. Naluri berasal dari internal setiap makhluk yang dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan adalah perilaku berulang yang dilakukan setiap harinya. Sementara lingkungan dapat berupa pertemanan maupun keluarga. Keturunan adalah faktor genetik dari orang tua. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan institusi di mana seseorang belajar. Kelimanya berperan penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Dengan kata lain, kelima pilar tersebut merupakan makanan bagi akhlak. Maka, upaya menyempurnakan akhlak bergantung pada perbaikan naluri, kebiasaan, lingkungan, genetik, hingga pendidikan. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan tujuan akhlak, yaitu mengapa kita dapat berakhlak yang baik. Kita memperbaiki akhlak dengan berakhlak baik semata-mata demi mencapai kesempurnaan melalui kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan adalah nilai atau manfaat yang termaktub pada sesuatu. Misalnya, teman yang baik adalah teman yang memberikan kita nilai persahabatan atau yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, teman yang buruk adalah teman yang mendatangkan mudarat dan menjauhkan manfaat. Adapun kebahagiaan adalah kebalikan dari keinginan. Menurut Dale Carnegie, jika kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Pemenuhan kesenangan bersumber dari faktor eksternal. Misalnya, Anda mendapatkan mobil, rumah, pasangan, anak, dan pencapaian-pencapaian lainnya. Sementara pemenuhan kebahagiaan bersumber dari faktor internal kita. Misalnya ketika Anda bersyukur. Bahkan menurut Ustadz Miftah Rahmat, bersyukur lebih mulia dari objek yang kita syukuri. Sayap kebaikan dan kebahagiaan tersebutlah yang pada gilirannya mengantarkan kita pada kesempurnaan, yaitu tujuan dari mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemanusiaan yang sempurna. Bagi kita yang pernah melakukan kesalahan, kita tidak dapat lagi menjadi manusia yang sempurna di dunia ini. Kita hanya dapat menuju kesempurnaan dengan menjadi manusia seutuhnya. Mutahari dalam bukunya yang berjudul Manusia Seutuhnya mengajarkan kita 3 langkah menjadi manusia seutuhnya, yaitu bertobat pada kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan mengganti kesalahan dengan perbuatan baik. Kehadiran manusia sempurna atau insan kamil seperti Nabi, Rasul, dan para imam alaihissalam yang akan membimbing manusia biasa seperti kita dalam menuju kesempurnaan. Pedoman akhlak adalah keadilan. Keadilan dapat berupa keseimbangan dan dapat pula berupa penuntasan hak dan kewajiban, baik itu individu maupun sosial. Dari induk keadilanlah akan berbuah cabang-cabang keutamaan. Mempunyai definisi keadilan dalam buku teori keadilannya John Rawls, bahwa keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban. Hak adalah apa yang seharusnya Anda terima, sementara kewajiban adalah apa yang seharusnya Anda berikan. Menerima hak tanpa memberi kewajiban dapat tergelincir pada kezaliman sosial, sementara memberi kewajiban tanpa menerima hak dapat terjerumus pada menzalimi diri sendiri. Maka penuntasan hak dan kewajiban adalah hal yang mutlak perlu demi tegaknya keadilan. Di sisi lain, keadilan juga dapat ditafsir sebagai keseimbangan, kata Aristoteles. Sehingga
keseimbangan dapat diposisikan sebagai titik tengah antara ifrat atau sesuatu yang berlebihan dan tafrit, sesuatu yang berkekurangan. Cabang keutamaan akhlak misalnya keberanian yang merupakan titik keseimbangan antara penakut dan nekat. Penakut adalah bertahan ketika semestinya menyerang, sementara nekat adalah menyerang ketika semestinya bertahan. Dan berani adalah titik seimbang di antara keduanya. Bodoh adalah merendahkan diri ketika seharusnya meninggikannya dengan ilmu. Sombong adalah meninggikan diri ketika seharusnya merendahkannya dengan ilmu. Dan cerdas adalah titik seimbang di antara keduanya. Itulah mengapa orang cerdas memilih rendah hati daripada rendah diri atau menghinakan diri. Di saat yang bersamaan memilih harga diri yang tinggi daripada tinggi hati atau sombong. Bohong adalah berkata tidak sesuai fakta. Hiperbolis adalah berkata melebihi fakta. Dan jujur adalah berkata sesuai fakta. Jujur bukan hanya persoalan lisan, melainkan pula perbuatan. Kikir adalah menahan ketika semestinya memberi, sementara boros adalah memberi ketika semestinya menahan. Dan hemat adalah menahan ketika semestinya menahan dan memberi ketika semestinya memberi. Nah, ukuran kemuliaan akhlak adalah pada kebahagiaan ketika aktualnya kebaikan dan penyesalan ketika aktualnya keburukan. Seseorang yang tidak menyesal bahkan bahagia ketika aktualnya keburukan akan tergolong sebagai manusia yang berakhlak buruk. Begitupun seorang yang tidak bahagia atau menyesal ketika aktualnya kebaikan, maka ia tergolong sebagai manusia yang berakhlak buruk. Immanuel Kant menyebutnya sebagai imperatif moral atau perintah moral yang berasal dari akal budi setiap manusia. Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan, barang siapa yang kebaikannya membuatnya bahagia dan keburukannya membuatnya bersedih, maka ia tergolong orang mukmin. Adapun solusi bagi permasalahan akhlak adalah dengan menuntut ilmu yang benar, sabar dalam meraih tujuan akhlak, konsisten dalam meneliti aib sendiri sembari memperbaikinya, dan mengenali aib jiwa dengan bergaul dengan sahabat yang baik, hindari perbuatan buruk dari orang lain, mengambil manfaat kebaikan sekalipun dari musuh, dan solusi terakhir adalah dengan takut dan berharap hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar tersebut harus diupayakan hingga tujuan agama, yakni berakhlak yang baik, dapat terwujud. Sebagaimana kaidah emas dalam setiap agama yang berbunyi, jangan lakukan sesuatu yang padanya Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu. Sebagai gantinya, lakukanlah sesuatu yang padanya Anda ingin diperlakukan seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?